Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Edi Dawisni, CGP Angkatan 11 dari SDN 18 Pasakiat Peneleo, Kecamatan Seberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang didampingi teman sejawat saya, yaitu Ibu Erni Mailianti SPD sebagai objek pengamatan supervisi saya. Baiklah, kita mulai pra-observasi. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran di kelas Ibu, saya sebagai pengamat akan melakukan observasi. Sebelumnya pra-observasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk supaya Ibu tidak susah nanti menentukan tujuan pembelajaran. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bisa Ibu? Bisa. Oke, makasih Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, di dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kepada peserta didik itu kira-kira apa ya? Tujuan pembelajaran yang saya berikan nanti kepada anak-anak itu dengan mengamati video peserta didik mampu menganalisis jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam ada dua, yang sumber daya alam hayati dan non hayati, dan kemudian sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Oh, berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti siswa bisa memahami tentang sumber daya alam ya Bu, yaitu sumber daya alam hayati, non hayati, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti seperti apa kira-kira? Saya dengan membuat satu kelompok untuk beberapa peserta didik di satu kelompok. Nah, dan untuk menjelaskan apa itu sumber daya alam hayati dan non hayati, kemudian sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Iya, bagus. Berarti di area pengembangan nanti bagaimana caranya anak ini bisa berdiskusi, bisa bekerja sama, iya. Begitu kira-kira ya Bu ya. Jadi supaya anak-anak ini tahu apa manfaatnya juga sumber daya alam itu, dan apa-apa saja sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Oke. Kemudian yang saya tanyakan, model pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas nanti apa kira-kira? Model pembelajaran yaitu problem basic learning. Ya, berarti PBL ya. Ya, bagus. Kemudian kira-kira strategi yang akan Ibu buat dalam pembelajaran nanti apa? Nah, itu yang saya buat. Strategi dalam pembelajaran itu berdiferensiasi dan konten yang visual. Apa maksudnya? Nanti apa yang mereka lihat di situ bisa mereka pahami, dan kemudian di dalam kelompok mereka itu nanti bisa persentase mereka. Jadi itu menggali sampai di mana pengetahuan anak-anak itu. Ya, berarti kita di sana nanti akan bisa menentukan atau memetakan ada anak yang suka belajar dengan konten, ada yang suka dengan visual. Ya, jadi menggali. Kita gali kemampuan karena pada dasarnya yang kita tahu bahwa anak itu kan punya karakter yang unik ya Bu ya. Oke, mantap. Lanjut, dalam proses pembelajaran bagaimana atau model apa saja penilaian yang Ibu ambil? Saya mau berikan tes tertulis dan kemudian sikap. Nah, jadi dari hasil kelompok itu
mereka menjelaskan semua, presentasikan dengan apa yang mereka dapat di situ. Yang kemudian juga saya kasih satu tugas ke KPD mereka. Dari situ mereka bisa mengerjakannya, bisa mengetahui semua apa yang mereka dapat di situ sesuai dengan yang dipelajari hari ini. Iya. Berarti penilaian itu nanti ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan ya. Kalau sikap nanti bisa jadi diambil dari cara mereka berdiskusi, kemudian pengetahuan berarti untuk pribadi mereka masing-masing. Kita lanjut. Kira-kira sasaran yang Ibu praktekkan nanti untuk kelas berapa? Saya mau mengambil di kelas tinggi, itu kelas 4 Bu, dengan mata pelajaran IPAS. Oke. Dengan sumber daya alam. Iya. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Saya akan melaksanakannya hari Kamis Bu. Hari Kamis tanggal. Iya, nanti Kamis depan ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Menurut saya sampai di sini dulu perbincangan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, berhasil, tidak ada gangguan. Sampai di sini dulu. Terima kasih ya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah kawan-kawan, datanglah waktunya untuk kita observasi. Saya Eni Dawisni dan teman sejawat saya yang akan masuk observasi, Bu Erni Mailianti. Kita mau masuk lagi observasi ya Ibu. Siap Ibu untuk diobservasi? Siap. Oke, lanjutkan Ibu. Ya. Selamat pagi semua anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi, baiklah sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita, kita berdoa dulu sebelum pelajaran ini supaya nanti pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk anak-anak Ibu semua, ya. Coba pimpin doanya. Daud. Ya. Kalau di sini aja nanti di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hormati para guru kita. Selamat pagi, Ibu, anak-anak Ibu semua. Ibu. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ambil absen dulu ya. Awan Jordan. Daud. Faiza. Gemarson. Rona. Rizkia. Kaleb. Cika. Melani. Alter. Rehana. Ferdi. Yerija. Yunus. Oke, ada semua anak-anak Ibu ya. Princess ya, sorry. Princess. Nah, sebelum juga kita memulai pembelajaran, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, Ibu ingin semua
kita nyanyikan lagu nasional bertanah air, ya. Jadi ibu harap anak-anak ibu berdiri ya. Jadi menyanyi dengan semangat ya anak-anak. Oke, berdiri. Oke, baik, terima kasih anak-anak ibu, silakan duduk semuanya. Tadi sudah ibu dengarkan anak-anak ibu menyanyi dengan semangat. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas. Tujuannya di dalam proses pembelajaran kita supaya tertib, ya. Tetapi ibu minta kesepakatan kelas itu dari anak-anak ibu semua. Apa kesepakatan kelas itu yang bisa disepakati? Coba. Nah, apa? Kalian? 1. Tidak makan-makan di kelas saat belajar. Oke, terima. Terus ada lagi? Tidak meliput selama jam pelajaran berlangsung. Bagus. Yang lain? Nah, Aja. Tidak keluar kelas tanpa izin guru. Nah, bagaimana sepakat itu? Ini anak-anak ibu semua ya. Jadi tujuannya supaya di dalam proses belajar mengajar kita bisa tertib ya. Nah, oke. Ayo. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa yang kita lakukan, kita belajar membaca literasi. Nah, jadi ibu minta keluarkan buku kalian yang ibu kasih itu, coba baca tentang apa yang ada di dalam itu. Nah, jadi ibu kasih waktu 5 menit, ya. Ya, silakan membaca. Nanti ibu kasih waktunya 5 menit ya.
pembacaan tadi itu apa yang kalian pahami di situ? Apa yang dibaca di cerita itu tadi? Coba Corona. Ibu adalah sebagai pedagang payung. Pintar, ibu adalah sebagai seorang pedagang payung. Nah, siapa? Kiki. Buku begitu mengagumkan dan spesial. Iya, tubuhmu mengagumkan dan spesial. Nah, terus siapa lagi? Coba Rehana apa? Mengunjungi rumah anak Sumba. Nah, pintar mengunjungi rumah adat Sumba. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran ya, dengan mengamati video peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis sumber daya alam. Ya. Nah, kemudian dengan diskusi kelompok peserta didik dapat memisahkan contoh sumber daya alam yang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, kemudian ada juga di situ bagian-bagiannya. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada juga sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ya. Nah, nanti Ibu kasih tugas itu di kelompok, diskusi kelompok. Nanti Ibu suruh kan di salah satu kelompok dipresentasikannya. Nah, jadi sebelum kita memulai masuk dalam pembelajaran, Ibu tayangkan sebuah video supaya di situ bisa mengamati apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, sumber daya alam hayati dan non hayati, dan kemudian sumber daya alam non hayati bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Ya, silakan diamatinya. Hai semua, kembali lagi bersama Putri Dewi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Bagi yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam, dan yang kedua manfaat sumber daya alam, dan yang ketiga hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apakah yang dimaksud dengan keempat jenis sumber daya alam ini? Marilah kita bahas satu persatu mulai dari sumber daya alam hayati. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati itu adalah tumbuhan dan juga hewan. Nah, selain tumbuhan dan hewan, minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi jutaan tahun yang lalu. Jenis sumber daya alam yang kedua yaitu ada sumber daya alam non hayati. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam non hayati yaitu ada batu,
sandang. Bahan sandang atau pakaian terbuat dari kartun. Kartun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang ada yang berasal dari hewan. Contohnya wol berasal dari rambut domba, kain sutra berasal dari ulat sutra, dan kulit hewan itu contohnya ada kulit sapi, kulit ular. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai perawatan rumah tangga. Sumber daya alam kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian karet berasal dari getah pohon karet. Karet biasanya digunakan untuk membuat ini biasanya digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Kemudian manfaat sumber daya alam yang keempat yaitu sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi biasanya dibuat dari sayur bawang. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Kemudian manfaat yang keenam itu ada sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya air, angin, dan matahari dapat kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel dan bioetanol berasal dari tumbuhan, dan biogas berasal dari kotoran hewan. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai tempat rekreasi. Kelapangan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahan alamnya dapat kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, itulah beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, salah satu contohnya yang Putri digunakan di sini adalah bagaimana proses pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sini Putri sudah menyediakan gambar bagaimana proses dari pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, mulai dari yang pertama, ini merupakan kayu gelondongan yang berasal dari pohon. Kemudian yang kedua, kayu gelondongan ini nantinya akan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Nah, setelah menjadi kecil-kecil, potongan-potongan kayu tersebut dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu merupakan bubur kayu. Nah, pencampuran ini menggunakan mesin. Pulp ini dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Kemudian yang keempat yaitu yang keempat ini pulp dipencok menggunakan air. Kemudian yang kelima, berbagai macam campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian bahan yang dihasilkan mesin ini dibilas kemudian digulung hingga menjadi gulungan kertas. Nah, itulah beberapa proses bagaimana kayu diubah menjadi kertas. Nah, pada batang kayu ini terdapat banyak selulosa. Selulosa inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat kertas. Oke, cukup sekian dulu ya penjelasan materi dari Putri. Semoga apa yang Putri sampaikan kalian dengan mudah dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata, Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
sudah anak-anak ibu amati. Nah, jadi di dalam video yang itu tadi, yang ditayangkan tadi, apa yang bisa kalian amati di dalamnya? Apa yang bisa kalian amati di dalam itu? Kan sumber daya alam, kan sudah dijelaskan semua. Jadi dengan pengamatan kalian, apa yang kalian dapat di situ? Yang kalian pahami? Apa? Sumber daya alam hayati. Oke. Terus apa lagi? Sumber daya alam non hayati. Terus kemudian apa lagi? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pintar. Apa lagi? Siapa lagi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang ibu mau tanya, ya. Yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati itu apa? Siapa menjelaskan itu? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Pintar. Nah, yang berasal dari makhluk hidup apa contohnya? Tumbuhan dan hewan. Pintar. Dan kemudian apa lagi? Sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam Yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya apa? batu, air, Batu, air, tanah. Pintar. Nah, kemudian apa lagi? Ada di situ lagi sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Ya. Nah, contohnya apa? hewan, tumbuhan, cahaya matahari, Nah. dan air. Iya, berarti itu bisa diperbaharui. Nah, contohnya seperti air juga kan, awalnya warna putih, ya kan? Bisa kita kasih ke warna lain campurannya. Misalnya kita kasih di situ kopi, maka warna air itu akan berubah menjadi apa? Hitam. Ya, pintar. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Siapa bisa? Adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, contohnya apa itu? Emas dan batu bara. Nah, emas dan batu bara. Bagaimanapun kita berusaha untuk merubah bentuknya tidak akan bisa, ya, tidak bisa. Nah, jadi itulah macam-macam sumber daya alam. Nah, sekarang ibu tanya lagi, ya, apa yang dimaksud dengan apa pengertian sumber daya alam itu? Segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air, dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pintar itu dia. Jadi yang namanya pengertian dari sumber daya alam itu yang diciptakan oleh Tuhan, ya, baik itu yang bisa diperbaharui maupun tidak bisa diperbaharui. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, sumber daya alam, ya, sumber daya apa di lingkungan ini, yang mana disebut namanya sumber daya alam? Tumbuhan, Apa? Meja, iya, apa lagi? Tumbuhan bisa juga, ya, yang di lingkungan ini. Ya, ini juga bisa. Hidup ini bisa juga. Ada sumber daya alam manusia ini, ya. Jadi sumber daya alam ini seharusnya kita tidak boleh merusak, ya. Kita harus menjaga, merawat, dan bahkan melestarikan, ya, bahkan melestarikan. Itu sudah ada dari dulu, ya. Sebelum kita juga lahir, semuanya sudah ada, sudah tersedia. Hanya kita lagi sebagai manusia
memeliharanya, membudidayakannya bisa, melestarikannya bisa. Seperti contohnya kayu ini berasal dari mana? Pohon. Dari pohon. Ya. Nah, ini juga apa ini namanya? Kayu ini. Itu apa namanya? Oh, sumber daya alam juga. Itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, kebutuhan manusia itu banyak. Ya, banyak kebutuhan manusia. Yang disebut namanya di situ apa namanya? Oh, makanan, itu pakaian, iya kan? Ada di situ kan, itu manusia. Nah, kemudian kalau makanan, kalau kita tidak makan bagaimana kita? Hah? Lemas, iya kan? Lemas, tidak semangat. Seperti contohnya ini, kalau tidak terasa, tidak terisi bagi kita, belajar tidak semangat, ya loyo saja, ngantuk bawaannya, iya kan? Nah, jadi di dalam pembelajaran video yang ditayangkan tadi itu, nah di situ kan sudah ada 4 sumber daya alam yang disebut namanya sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, dan kemudian sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, sekarang ibu mau meminta sama anak-anak ibu membagi kelompok, 3 kelompok ya. Jadi ibu kasih tugas ini nanti kalian kerjakan per kelompok. Nah, setelah sudah selesai pekerjaan kelompoknya, ibu meminta salah satu kelompok untuk presentase di depan, ya. Nah, jadi ini ibu bagikan 3. Apa kegunaannya, ya, apa manfaatnya, yang disebut namanya sumber daya alam hayati dengan non hayati, kemudian yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui, ya. Nanti ini ibu bagi, ini ibu kasih nama kelompoknya. Kelompok apa ini? Kelompok melati. Nah, kemudian ini kelompok apa namanya? Kelompok mawar. Pintar. Kemudian ini? Anggrek. Nah, di sini nama kelompok, bikin nama kelompoknya ya. Nah, kemudian di sini, ya. Bikin nama kelompoknya dan nama anggota kelompok. Nah, kemudian di situ ada petunjuk. Ada petunjuknya. Ada petunjuk di sini, ya. Bacalah materi tentang sumber daya alam pada buku halaman, ya. Berikan tanda checklist pada gambar yang merupakan sumber daya alam hayati dan tanda silang pada gambar yang merupakan bukan sumber daya alam non hayati, ya. Jadi di situ sama ini ya, cuman ya sama ini. Nah, yang mana dibilang di situ sumber daya alam hayati? Nah, ini sumber daya alam hayati. Nah, yang nama kelompok ini kan mawar. Nah, bikin mawar. Kita anggota kelompok. Nah, kemudian di sini masalah tentang alam hayati dan non hayati. Nah, ini coba sampai dulu. Coba ibu minta dulu sini. Ya, Mas. Nah, kemudian yang kelompok mawar itu mengerjakan tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui, ya. Ini dia. Jadi kasih tanda silang. Nah, kemudian ya sini. Yang ini. Nah, sama ini. Ini juga sama tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Jadi baca, yang lihat di sini yang mana? Ya. Ini
lihat di sini yang mana yang seperti yang ada di video itu kan sudah dilihat kan. Nah, berarti sudah di situ sudah dijelaskan sumber daya alam hayati dan non hayati. Jadi yang termasuk di sini lihat di mana? Nah, berarti di checklist. Kalau yang tidak berarti disilang. Ya, tanda silang. Sama juga itu. Ya. Iya. Udah. Nah, di sini lihat yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Ya, disilang ya. Ya kalau yang diperbaharui yang mana? Yang bisa diperbaharui. Sila apa? Oh, checklist. Nah, yang tidak diperbaharui disilang aja. Nah, nanti bikin kesimpulannya. Hanya ini. Ya, ini kan, ini kesimpulan nanti. Ini dari hasil gambar ini nanti, ya. Dibikin kesimpulannya yang ada di sini. Sumber daya alam dapat diperbaharui, ya, adalah. Nah, itu dia. Nah, kemudian contohnya, saya berikan contohnya di sini, yang ada yang di sini, ya. Ya, nanti kalau ini kan sumber daya alam hayati. Nah, nanti di sini ada kesimpulannya lagi kan sudah kalian silang, ya. Nanti dia kembali di sini dikasih kesimpulannya. Nah, sumber daya alam hayati dan sekalian bikin apa contohnya ya? Contoh kan ada lihat itu. Kemudian ada sumber daya alam hayati juga. Kesimpulannya itu apa itu? Nanti dibacakan ini. Sudah bisa di situ. Nah, ini. Nah, nanti ada kesimpulannya. Nah, di sini inilah. Nah, kesimpulan jenis pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini pemanfaatannya ini. Kalau yang kelompok ini berarti di sini kesimpulan jenis pemanfaatan sumber daya alam. Kalau yang ini misalnya ini apa manfaatnya? Ya. Nah, kemudian ini juga apa manfaatnya? Ini juga apa manfaatnya? Ini kan batu. Ini air. Nah, kalau air itu apa manfaatnya? Kayu. Nah, apa manfaatnya? Nah, ini besi. Apa itu? Nah, ini matahari. Nah, matahari apa gunanya? Manfaatnya? Nah, ini apa ini? Sungai. Jadi kita kesimpulannya di sini ya.
contohnya dibuatnya, tapi kalau manfaatnya di situ yang satu. Sumber daya alam kesimpulannya ya. Hah? Ya. Nah, ini juga contohnya ya. Yang sudah dilakukan. Yang di checklist ini kan lagi di sini ya kan. Nah, nanti saja yang bisa akan masuk. Udah bikin di sini apa yang kesimpulannya. Ini contohnya. Dan ini lagi sumber daya alam hayati ya. Nanti kalau udah selesai itu nanti ada maju pindah satu orang aja bisa ya terserah lah. Yang bisa ini yang terharu ya tentang pembinaan ya bisa ini lagi dia kan alam seperti ini sumber daya alam yang bisa diperbaharui ini yang bisa karena iya ini sudah ya itu lagi yang mana lagi tuh ya. Ini kan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Ini ada ini contohnya ini dia ada di sini. Ini apa kesimpulannya yang kamu dapat dari sini nanti bukan menjadi yang mana termasuk di sini sumber daya alam hayati yang hayati kan yang dia apa yang dia tuh yang termasuk yang dicek di situ ya, berarti oh ini tidak kayak apa ya, yang tidak dapat diperbaharui. Nah, berarti yang salah itu yang silang, itu namanya. Ya. Indonesia.
namanya sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Juga itu apanya? Artinya ini kan sumber daya alam tidak dapat dipengaruhi adalah apa? Iya, alam yang tidak dapat dipengaruhi penjelasan ini arti dari sumber daya alam yang dapat dipengaruhi. Yang dapat dipengaruhi dulu. Tulis di sini. Nah, manfaat air apa? Untuk kita
Contohnya juga ya.
Sudah? Sudah Muhammad? Bapak sudah selesai? Nah sekarang sudah. Nah sekarang ibu meminta ketiga kelompok ini, ibu meminta salah satu kelompok maju ke depan untuk saksikan hasil kelompoknya tadi. Berarti 3 kelompok yang harus benarnya. Sudah? Yang maju pertama kelompok apa? Dengarkan anak-anak ibu semua, dengar ya. Kalian simak apa yang dia sampaikan sesuai dengan hasil kelompoknya. Nah, bisa kalian kasih masukan atau saran. Kalau tidak sesuai yang dia sampaikan itu termasuk apa? Tentang sumber daya alam, hayati dan non hayati, ya. Jadi bisa kalian kasih saran, bisa ditanggapi atau masih ada lagi masukan yang lain, ya. Oke. Kelompok Mawar silakan dibaca. Kasih. Oh, kelompok Melati. Nah ini kesimpulannya ya, yang dibacakan adalah kesimpulan hasil kelompok tadi. Jadi itu yang ibu minta. Kelompok lain silakan menyimak apa yang dia dapat. Yang hasil dari non hayati dan hayati. Nah, jadi bisa kalian kasih masukan, ya. Oke. Yang kita sarankan ya, maju sedikit lagi, Miss. Sumber daya alam yang hati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contoh batu, air, dan tanaman. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang menanggapi atau ada masukan? Tidak ada? Oke, untuk kelompok Melati kasih dulu tepuk tangan. Oke, kelompok apa lagi? Kelompok mawar. Kelompok apa lagi? Mawar. Mawar, oke. Yang kesimpulan dibaca ya. Yang kesimpulan. Nah, yang lain pun juga silakan dengarkan dan kasih saran atau masukannya. Sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam apa itu? Yang terbaharui harus dibaca ini. Jadi teman-temanmu tahu mereka yang membaca itu adalah tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Apa itu? Ayo awan. Ayo awan. Sudah bawa di sini, sudah itu pas itu. Nah, sambil menunggu yang kelompok mawar, berarti maju lagi kelompok. Ya. Siapa? Sayur. Nah, di sini punya manfaatnya. Ini sayur. Masih tuh.
pembuatan bantal dan kasur. 5. Air untuk minuman dan mandi. Pohon kayu, pembuatan kertas. Besi sebagai bahan bangunan. Matahari menjemur kain dan sepatu. Oke, tepuk tangan. Bagaimana? Ada masukan? Ada masukan? Oke, nanti tidak ada, Daud boleh duduk. Nah, kelompok mawar lagi. Sumber daya alam dapat diperoleh adalah sumber daya alam yang akan di alam meskipun dimasukkan terus menerus. Nah, Contohnya sinar matahari, air, tumbuhan tanah. terus ada lagi satu. Sumber daya alam tidak dapat diperoleh adalah Daya keningnya. daya alam tidak dapat Nah, bagaimana? Ada masukan? Apa itu? Ayo, masukkan apa lagi di situ? Apa yang kurang sama dia di situ? Hasil mereka. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Sudah mendengarkan? Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Ya, di situ ada bagian-bagiannya seperti sumber daya alam hayati dan non hayati, dan kemudian yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, semua itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, manusia. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan. Ya. Karena semuanya itu ada kaitannya. Ya. Jadi itulah pengertian dari sumber daya alam. Nah, jadi apapun yang ada di bumi ini atau di sekitar kita, di lingkungan kita, kita tidak boleh merusak. Ya, kita tidak boleh merusak. Namun kita harus menjaga, merawat, melestarikan. Ya, paham ibu anak-anak itu semua? Nah, sekarang hasil kelompok ibu, kelompoknya mana? Nah, sekarang ibu kasih lagi tugas individu ya. Ada tugas itu apa? Dikerjakan satu-satu ya. Mana hasil kelompoknya tadi? Dikerjakan itu satu-satu ya. Biasanya tugas sendiri. Satu orang ini tugas individu. Buat namanya ya. Iya. Yang tadi tugas kelompok. Kalau individu kan sendiri. Berarti sendiri mengerjakannya. Ada pilihan ganda. Bikin namanya di atas. Iya, sini aja.
Ya, ini kan sesuai yang dipelajari pagi. Ya. Namanya sudah ditulis. Ya. Ini 15 menit ya. Hayati. Kan ada di sini. Ya. Buat nomornya saja ya, nomornya jadi tulis. Boleh juga namanya boleh. Yang mana? Air dan yang merupakan sumber daya alam hayati. Apa itu? Air, apa emas? Sudah
ini pulang pergi ke rumah, jangan singgah-singgah di tempat temannya atau mana. Sampai di rumah, ya buka baju, makan, kemudian tidur siang, boleh apa bikin PR. Nah, jadi sebelumnya itu ibu mau tanya dulu. Nah, selama ibu masuk di kelas ini, selama ibu mau mengajar, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang? Senang. Oke. Nah, jadi itu pesan ibu, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan giat, supaya kalian menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, jadi sebelum kita pulang, ibu minta lagi anak ibu untuk menutup pelajaran kita ini. Siapa lagi? Si Kiki ya? Ya, Yunus. Ya. Ini mana? Duduk, gerak, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hormat kepada guru kita. Selamat siang semua anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan atau supervisi langsung terhadap Ibu Erni Melianti dalam pembelajaran di kelas 4. Baik, langsung saja kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Bu Erni, apa kabarnya Bu Erni? Ada sehat? Begini Bu, karena kita sudah selesai melaksanakan observasi, sekarang sampai waktunya kita ke pasca observasi. Tujuannya apa? Adalah saya ingin mengajak Ibu mengobrol banyak hal, terkhusus di pembelajaran yang sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, dan saya akan menanyakan beberapa hal. Bisa ya Bu ya? Oke. Yang pertama yang mau saya tanyakan, setelah pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 4 kemarin, sebenarnya perasaan saya sangat senang dan bisa bergabung dengan anak-anak, dan kemudian juga sangat merasa semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran itu. Iya. Jadi mereka banyak yang mereka ketahui di situ di dalam, apalagi mengenai tentang pembelajaran ini, tentang sumber daya alam. Iya. Jadi setelah itu dikelompokkan semua, ada sumber daya alam yang kemarin yang dipelajari itu seperti sumber daya alam hayati dan non-hayati yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Mereka sangat
memahaminya, Bu. Iya. Jadi mereka sangat semangat dan saya pun juga sangat merasa senang akhirnya bisa berinteraksi dengan anak-anak. Jadi mereka senang, mereka aktif ya Bu ya, Iya. dalam pembelajaran kemarin. Iya. Ya seperti yang saya lihat kemarin juga begitu. Kemudian pertanyaan saya kedua yaitu bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika biasanya kan Ibu sendiri yang mengajar ini, di saat itu ada supervisi atau pengamat yang ada di dalam kelas bagaimana? Oh, itu Bu, istilahnya saya sangat merasa termotivasi dan semangat juga. Jadi bisa untuk kedepannya saya mengajar biar lebih baik lagi. Iya. Jadi istilahnya saya menjadi pacuan saya untuk kedepannya lagi. Bagaimana saya bisa mengajar yang lebih baik lagi. Iya, bagus. Jadi itu nantinya akan Ibu tingkatkan maksudnya ya. Kemudian bisa nggak Ibu jelaskan? Bisa nggak Ibu ceritakan kembali terkait bagaimana proses pembelajaran yang kemarin dari awal sampai akhir? Oh, yang saya pertamanya saya mau kasih pelajaran itu, saya buka dulu yang namanya untuk saya ada video yang mengenai sumber daya alam itu. Ya. Nah di situ saya minta anak-anak menganalisis apa yang diterapkan di dalam video itu. Iya, Lalu kemudian saya membuat satu kelompok, mereka kerjakan. Jadi saya bagi pesertanya itu yang pengetahuannya yang tinggi dan yang rendah, jadi bisa mereka berinteraksi bersama-sama. Nah kemudian saya juga setelah itu dari hasil kelompok mereka itu saya minta mereka presentasikan di depan. Iya, bagus. Jadi untuk menggali pengetahuan mereka. Iya. Jadi di sini namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini tujuannya ada anak ini kan karakternya berbeda-beda. Mereka dilahirkan dengan karakter yang unik. Jadi ada anak ini yang hanya bisa dengan media, hanya bisa dengan catatan atau dengan konten saja, atau ada yang bisa dengan gambar, ada yang sukanya dengan video pembelajaran. Jadi beraneka ragam cara-cara pembelajaran anak ini. Jadi kita lagi yang bisa memetakan anak ini termasuk di mana gitu. Mungkin gitu ya Bu ya. Kemudian untuk proses dalam proses pembelajaran kemarin, model pembelajaran apa yang Ibu pakai? Saya model pembelajarannya itu Iya, PBL ya, karena model yang biasa kita gunakan sekarang PBL 1, PJBL 1 ya Bu ya. Kemudian itu pun dari catatan saya sudah sesuai dengan beberapa yang Ibu sampaikan waktu pra observasi kemarin. Semuanya sudah terlaksana, seperti tinta PBL sudah terjalani, seperti anak diajak diskusi, presentasi, kemudian evaluasinya juga ada. Iya, jadi poin-poin itu sudah terjadi dan sudah saya lihat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dalam proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan waktu Ibu dalam pembelajaran? Saya rasa Bu tidak ada, semuanya baik-baik saja, dengan selesainya pembelajaran. Berarti tidak ada hambatan waktu pembelajaran kemarin. Mungkin ke depannya namanya kita manusia kan, pasti ada kekurangan, misalnya kurangnya di media pembelajaran, kurangnya di strategi, kurangnya di metode misalnya. Jadi ke depannya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tujuannya apa? Tujuan kita kan supaya pembelajaran ini berpihak pada murid, dan akhirnya nanti lambat laun bertahap secara langkah dari langkah pertama, langkah kedua, ke depannya anak ini sukses dan tidak terbukti apa yang disampaikan orang. Misalnya di kurikulum Merdeka itu anak pengetahuan kurang, bukan. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum Merdeka itu belum berjalan semana mestinya. Makanya banyak yang punya persepsi kemarin sekarang seperti itu. Kurikulum Merdeka itu membuat pengetahuan anak kurang, sebenarnya tidak. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjalani dan sama-sama untuk mendidik anak, berpihak sama anak, dan kita berkolaborasi meningkatkan kualitas kita menjadi guru yang profesional.
itu saja mungkin Ibu. Kira-kira tidak ada lagi yang mau Ibu perbaiki dari apa kemarin, dari pembelajaran kemarin? Setidaknya Bu, supaya biar jadi apa lagi, lain lagi mengajarnya, membuat siapa semangat dianya. Iya. Biar anak itu jadi paham lagi. Oh, Itu ya, tentunya terutama untuk pelajaran yang dipelajari hari itu, seperti contohnya sebagai alam yang menghayati. Jadi sebagai guru itu kita sebelum mengajar Iya, kita sudah siap siap. seluruhnya dulu. Nggak, sampai di sekolah baru kita berpikir tuh, nah seperti itu mungkin. Jadi bagus, semuanya sudah terlaksana. Itu saja yang saya sampaikan Ibu. Saya sebagai coaching, istilah coach, Ibu sebagai coachnya. Mudah-mudahan kita saling berkolaborasi di sekolah ini, supaya mutu pendidikan di sekolah kita minimal lama-lama akan meningkat. Terutama kita di kecamatan ini, bagaimanapun kita harus meningkatkan potensi kita masing-masing. Ya, itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.